Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum prototip atau prototype tahun 2022. Nah, jadi kurikulum prototype 2022 ini adalah model kurikulum yang dilaksanakan pada program sekolah penggerak mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, jadi kerangka dasar kurikulum ini merupakan landasan utama di dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Adapun kerangka dasar kurikulum ini mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik. Jadi karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Nah, mari kita lihat bagaimana sih penerapan kurikulum prototype ini dalam jenjang PAUD. Oke, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah bermain. Bermain merupakan intisari kurikulum dan pembelajaran yang ada di PAUD atau pendidikan anak usia dini, yaitu merdeka belajar, merdeka bermain. Merdeka belajar, merdeka bermain. Jadi bermain adalah belajar, dan belajar atau bermain ini merupakan kegiatan yang esensial untuk perkembangan yang optimal. Anak belajar melalui bermain di saat ia menjelajahi lingkungan untuk mengenali dunia di sekelilingnya. Di usia emas perkembangan otaknya, anak perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Bermain sesuai dengan minat dan rasa ingin tahu anak ini membuat anak memiliki pembelajarannya. Nah, inilah yang disebut dengan merdeka bermain bagi anak. Kemudian kita lihat yang kedua, bermain belajar ini berbasis pada buku bacaan anak. Jadi kegiatan yang juga dikuatkan dalam pembelajaran yang ada di PAUD ini merupakan kegiatan bermain belajar yang berbasis pada buku bacaan anak. Kegiatan ini ditujukan untuk menguatkan literasi secara dini melalui kegiatan-kegiatan yang membangun minat baca anak. Adapun kegiatan berbasis buku bacaan anak, ini bukanlah kegiatan yang menuntut anak untuk dapat membaca secara mandiri, melainkan kegiatan yang melibatkan buku bacaan anak. Sebagai contoh, kegiatan yang ada di PAUD diawali dengan guru membacakan buku cerita kepada anak-anak, kemudian mendiskusikan isi buku tersebut dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan isi yang telah dibaca secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan. Jadi berbagai pendekatan kegiatan bermain belajar ini dapat digunakan pada jenjang satuan PAUD seiring dengan kegiatan berbasis buku bacaan anak, misalnya kegiatan kelompok, kegiatan berbasis area, kemudian kegiatan sentra, dan kegiatan proyek. Jadi keragaman pendekatan dan metode ini diharapkan dapat memberikan stimulasi yang dapat mendorong tumbuh kembang yang optimal serta siap untuk bersekolah di jenjang berikutnya. Selain itu, dukungan berupa area bermain yang terbuka, guru atau pendidik PAUD yang membangun komunikasi stimulatif akan memberikan kebebasan pada anak dan dapat mengoptimalkan potensi perkembangannya. Oleh karena itu, kegiatan belajar baca, tulis, hitung yang monoton di mana anak belajar membaca dan menulis suatu kata berulang-ulang. Ini adalah kegiatan yang harus dihindari. Kemudian yang keempat adalah capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran pada jenjang PAUD ini terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama itu adalah nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua adalah jati diri. Dan yang terakhir adalah dasar-dasar literasi atau STAM. Sains, teknologi, rekayasa,
seni, dan matematika. Jadi ketiga elemen ini dicapai melalui kegiatan belajar bermain yang terpadu sebagaimana diperlihatkan pada kisah sebelumnya. Nah, jadi kegiatan di satuan PAUD ini dianjurkan untuk dilakukan selama 1050 menit dalam 1 minggu. Oke, demikianlah penerapan kurikulum prototype yang ada di jenjang PAUD. Sekian dan terima kasih.